Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Triana dengan NIM 21042277. Saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan. Dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Baiklah, di sini saya akan membacakan apa pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Sedangkan menurut Siagan mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Adapun langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, penumbuhan motivasi. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, peletakan dasar hukum. Yang keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Yang kelima, penentuan dan perumusan program kerja. Yang keenam, penentuan berbagai proyek pembangunan. Yang ketujuh, implementasi rencana dan program kerja. Yang kedelapan, pentingnya sistem penilaian, pentingnya mekanisme umpan balik. Penumbuhan motivasi. Para elit administrasi di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentuk opini di masyarakat, bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada pertumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan. Bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lain seperti pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Dan pada akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara. Peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pemerintah diperlukan dasar hukum. A. Menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Yang B. Peruntukan lahan. Yang C. Perlakuan terhadap investor asing. Yang D. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara, mengenali kelemahan yang mungkin ada, mampu memanfaatkan peluang dan siap
menghadapi ancaman baik yang datang dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Penentuan dan perumusan program kerja. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Akan tetapi, maknanya lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon. Skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin tepat. Singkatnya, memungkinkan pelaksanaan rencana secara efisien dan efektif. Implementasi rencana dan program kerja. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan demikian rupa, sehingga teoritis tepat akan tetapi tidak dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen. Sekianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.